Halo Sobat Bang Takir Podcast, jumpa lagi dengan saya Serka Kuat Nita Yusmita, tentunya masih di studio kita tercinta kali ini di Bang Takir Podcast. Nah, berkaitan Hari Kartini nih ya, ngomong-ngomong Hari Kartini, kita dan ngomongin kita akan ngomongin banyak hal nih ya, tentunya yang identik dengan masalah perempuan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau selain ibu rumah tangga, beliau juga ibu persit mendampingi tugas suami ya dimanapun berada dan juga sebagai seorang pekerja gitu. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu. Halo pagi Mbak Yus. Alhamdulillah pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi perjalanan aman ya Bu ya? Aman. Dari Sidoarjo langsung ya ke sini ya? Ya betul. Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu pastinya. Semangat. Ini dalam rangka memperingati Hari Kartini nih Bu ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast kali ini. Nah, sebelum kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan nih Bu ya, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar Sobat Bang Takir itu mengerti sosok seorang ibu pekerja dan juga ibu rumah tangga, juga sebagai ibu persit gitu ya. Monggo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Heri Purwanto, istri dari Pasipes Kodim 0812 Lamongan. Saya di sini mewakili ibu-ibu yang bekerja, tetap semangat meskipun dengan waktu yang harus bisa kita bagi, kita tetap menomorsatukan Persit. Oh gitu. Oke. Dan anaknya ada berapa Bu? Anak ada 2. Yang satu, yang kecil mondok, yang satu sudah SMA kelas 1. Kelas 1 SMA. Oh masih itu ya, masih belum ada yang masih kecil-kecil. Oke Bu, sambil berjalan ya Bu ya perkenalannya, Ibu bekerjanya di PT Angkasa Pura ya? Ya. Dengar-dengar ya, benar ya? Oke Bu, mau tanya nih ya, selain menjadi ibu rumah tangga gitu ya, kemudian ibu ketua ibu persit yang mendampingi tugas suami dimanapun berada gitu ya, dan juga ibu juga sebagai ibu pekerja di PT Angkasa Pura. Mungkin bisa sedikit share gitu Bu, bagaimana cara mengatur manajemen atau mengatur waktu dalam membagi pekerjaannya gitu dengan keluarga dan dengan kegiatan, sedangkan ibu kan sebagai istri perwira juga nih ya, banyak kegiatan gitu. Bagaimana cara mengaturnya Ibu? Mungkin bisa dijelaskan monggo. Mungkin kalau dari mulai bangun pagi ya, bangun pagi saya mungkin bangunnya harus lebih awal, masak untuk anak-anak. Setelah anak berangkat, saya mulai menyiapkan diri berangkat ke kantor. Nanti kalau anak sudah pulang, di rumah ada kakeknya yang nunggui. Ada kakek satu rumah dengan orang tua juga. Jadi saya nggak khawatir gitu Mbak Yus. Ya. Atau kalau malam saya mungkin anak saya ada tugas dari sekolah, tetap saya harus itu mendampingi untuk mungkin mengajari mereka, mungkin ada yang kurang tahu dari mereka PR-nya itu Mbak Yus. Gitu. Terus berkaitan dengan tugas suami nih ya, mungkin ada kumpul, ada sebagai ibu juga sebagai pengurus ya. Itu untuk bagaimana cara itunya mengatur waktu? Mungkin kalau kegiatan saya tidak bisa tiap hari hadir ya, kalau mungkin situasi penting gitu, kalau mungkin ada kunjungan gitu, mungkin ada rapat, saya izin dari kantor, dan alhamdulillah kantornya itu agak fleksibel, jadi nggak terlalu mengikat. Kalau ada izin nggak apa-apa, kalau yang penting ada yang menggantikan saya, pekerjaan saya gitu ya. Jadi tetap semangat ya, harus pandai-pandai mengatur waktu gitu betul, ya Bu ya. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana Ibu melihat peran perempuan nih di dalam tempat Ibu bekerja di PT Angkasa Pura ini, perannya itu seperti apa? Saya lihat kalau di kantor saya,
lebih banyak perempuan Mbak Yus. Lihat lebih banyak Ya, perempuannya. di kantornya mungkin ya, Oh, kalau di di kantornya kantornya. mungkin di lapangan mungkin banyak yang laki-laki. Kalau menurut saya, kalau perempuan itu mungkin dalam hal pekerjaan lebih teliti. Kalau menurut saya, jadi mungkin itu yang menyebabkan perusahaan mungkin banyak mengambil perempuan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam karir sebagai karyawan Angkasa Pura itu seperti apa, Bu? Tantangannya? Tantangannya mungkin kalau diam di kantor hari-hari kan rutinitas seperti itu ya Mbak Yus ya, berangkat pagi, pulang sore. Mungkin kalau yang di lapangan Mbak Yus, kalau di lapangan kan ada security, security perempuan kan kerjanya shift-shiftan tuh. Jadi kan ada kadang masuk malam, masuk pagi, itu mungkin tantangan untuk mereka. Kalau saya sih biasa aja, nggak ada, karena rutinitas seperti itu dari dulu. Gitu ya. Jadi ibu ini di dalamnya kantor bagian administrasi ya? Iya. Oke. Terus bagaimana ibu mengatasi kesulitan untuk mencapai kesuksesan dalam karir sebagai karyawan Angkasa Pura itu? Gimana? Bagaimana ibu mengatasi kesulitan dalam mencapai kesuksesan dalam karir sebagai karyawan Angkasa Pura? Mungkin saya kalau kesulitan, mungkin saya harus banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior, dan banyak bertanya, jadi biar kerja saya lancar, gitu. Dan apa saja pesan nih ya, ini dalam rangka memperingati Hari Kartini nih ya Bu ya, apa saja pesan apa ya, pesan untuk pengen ibu sampaikan kepada para pemuda, tentunya pemuda Indonesia gitu ya, dan kepada perempuan muda yang ingin bekerja di industri atau di PT Angkasa Pura, dan juga untuk pesan para calon, mungkin calon-calon yang sekarang lagi pengajuan nih ya, sebagai istri prajurit gitu, mungkin pesannya? Mungkin pesan saya kalau memang ada yang mau masuk ke Angkasa Pura dan juga menjadi istri prajurit, harus bisa membagi waktu. Itu intinya. Yang utama itu, jadi semuanya bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah. Jadi sama-sama berjalan gitu ya. Betul. Gimana Karena kalau misalnya kita lebih mementingkan kantor misalnya, kan pasti nanti banyak teguran di organisasi gitu. Gitu. Jadi seimbang gitu ya, harus di sana juga jalan, di sini juga jalan, anak pun juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Oke, Bu. Kemudian bagaimana Ibu memotivasi diri sendiri untuk terus meningkatkan kemampuan dan kontribusi dalam karir sebagai karyawan Angkasa Pura, Ibu? Untuk saya sendiri mungkin saya harus lebih banyak belajar, terutama di era digitalisasi saat ini. Kan saya kan orang zaman dulu, yang mungkin dengan adanya medsos sekarang, jadi harus bisa nyaring. Oke Bu, lah ini berbicara dengan tentang digitalisasi ya. Cara menempatkan diri tentang digitalisasi ya Bu ya. Nah, digitalisasi kan ada ya, dari segi positifnya juga ada, dari segi negatifnya juga ada ya Bu ya. Ibu cara menyikapinya bagaimana? Dan untuk anak Ibu sendiri bagaimana? Mungkin sebagai ibu rumah tangga nih cara menyikapinya. Kan sekarang kan makin kesini kan makin heboh juga ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu. Mungkin kalau untuk anak-anak saya tidak ngasihkan handphone. Gitu. Jadi anak-anak sudah terbiasa, anak saya sudah terbiasa meskipun handphone tergeletak di itu, kalau tergeletak di meja, kalau memang tidak ada
perlu, mereka tidak berani ngambil Mbak Yus. Gitu. Dari dulu sudah saya terapkan seperti itu. Jadi sampai sekarang pun begitu. Seperti ya, kayak takut gitu loh Mbak Yus. Kalau ada saya gitu. Gitu. Dan saya tanya nih Bu ya. Ya. Siapa tokoh perempuan yang menjadi inspirasi Ibu dalam berkarir? Tokoh yang menjadi inspirasi saya untuk berkarir, tentu saya ibu saya. Ibu saya kan juga wanita bekerja juga, istri prajurit juga, sama seperti saya. Ya, sama di Angkatan Laut. Oh, begitu. Ya, siap. Luar biasa ya Bu ya. Tetap semangat jadi ya, sebagai istri prajurit itu ya, bisa menempatkan diri di mana saatnya ada tugas mendampingi suami, kemudian cara mengasuh anak dan mengatur juga waktu untuk bekerja gitu ya. Jadi saling menyeimbangkan gitu ya Bu ya. Jangan sampai ada yang dirugikan satu sama lain gitu. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu ya sekali lagi sudah berkenan hadir ya Bu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sambang Takir, tanggap hingga akhir. Oke.